Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Menunggu kesempatan. Bab 6686 sampai bab 6690 pada saat yang sama. Ye Chen mengemudikan Chevrolet yang tidak mencolok, membawa Kiangsi yang gugup dan cemas ke pinggiran Zano Manor. Mereka berdua dapat melihat dari luar bahwa Zano Manor sedang sangat sibuk saat ini. Seluruh manor terang benderang, dan sejumlah besar anggota mafia berjas hitam berdiri tegak di kedua sisi pintu, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk seseorang yang penting. Ye Chen melihat ini dari jauh dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kita ada di sini hari ini. Keluarga Zano tampaknya memiliki beberapa kegiatan besar. Kiangsi menelan ludahnya dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, ada apa ini?" Sekilas, setidaknya ada ratusan orang. Apakah kita benar-benar ingin masuk dan menimbulkan masalah? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah aku mengatakan bahwa aku ingin bermain-main dengan mereka? Kamu akan mengikutiku nanti. Apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Lihat saja mataku." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Tetapi jika kamu benar-benar khawatir, aku bisa pergi sendiri." Kiangsi berkata. Tanpa berpikir, "Tuan Ye, saya memang khawatir. Tapi saya tidak takut selama Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya akan melakukannya." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Mari kita tunggu yang baik waktu." Pada saat ini, Zano di dalam manor, Antonio mondar-mandir menuju pintu kamar putrinya Julia. Ia mondar-mandir di depan pintu sejenak, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu. "Julia, ini aku, Ayah." Tidak ada jawaban di ruangan itu. Antonio tidak punya pilihan selain berbicara dengan sabar di luar pintu. "Julia, Anda harus tahu bahwa tradisi Sisilia kami adalah segalanya untuk keluarga. Alasan mengapa saya duduk di posisi ini hari ini bukan karena kehormatan, aib, atau kekayaan pribadi saya. Semuanya demi masa depan keluarga Zano kita. Saya harap Anda dapat, seperti saya, selalu mengutamakan kepentingan keluarga." Di dalam ruangan, seorang gadis muda dengan marah menegur, "Segala sesuatu untuk keluarga hanyalah ide pribadi Anda dan Will. Kamu tidak bisa memaksakan pemikiran dan keinginan pribadimu padaku. Kalau begitu, aku lebih baik meninggalkan keluarga ini." Antonio berkata dengan marah, "Dengarkan kata-kata bajingan yang kamu ucapkan. Jangan lupa bahwa kamu adalah seorang gadis dengan darah Pulau Siksi mengalir di tulangmu. Gadis-gadis dari Pulau Siksi, meskipun mereka menikah dan mengubah nama keluarga mereka, dan kamu jangan pernah melupakan keluargamu, merek keluarga tertinggal dalam darah, tulang, dan jiwa setiap penduduk Pulau Kiki. Pergi ke merek keluargamu." Gadis itu berkata dengan marah, "Mulai hari ini, aku ubah nama keluarga ibuku. Saya bukan lagi Julia Zano. Saya Julia Cirisela. Saya sudah lama bosan dengan nama keluarga Zano." "Kamu berani?" Antonio meronta di pintu dengan marah. Menamparkan pintu, dia berteriak dengan marah, "Julia, jika kamu bersikeras untuk berkonfrontasi aku,
maka aku akan mengirimmu ke Sisilia semalaman, ke peternakan sepupumu, dan membiarkanmu mencukur wol di sana selama sisa hidupmu." Gadis di kamar itu terdiam sejenak. Suasana hati Antonio tidak tenang sama sekali. Ketika dia melihat putrinya tidak bereaksi, dia terus mengaum dengan agresif, "Julia, jangan berpikir bahwa masalah ini bisa selesai tanpa bicara. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Itu, jika kamu yakin jika kamu ingin menghadapiku, maka aku akan mengatur agar kamu pergi ke bandara sekarang." Setelah itu, dia sedikit meninggikan suaranya dan berteriak, "1, 2. Gadis di kamar berteriak gugup, Oke, saya mendengarkan Anda ya, saya mendengarkan Anda." Antonio kemudian sedikit tenang dan berkata dengan dingin, "Kurang lebih sama, ingat, seorang gadis Sisilia akan melayani keluarganya sepanjang hidupnya." Gadis di dalam berkata tanpa daya, "Oke, kamu baik-baik saja. Sekarang silakan pergi dulu. Saya perlu waktu untuk berdandan." Antonio berkata dengan dingin, "Saya akan memberi Anda 10 menit. Selama 10 menit ini, saya akan menunggumu di sini." Gadis itu hanya bisa berkata, "Terserah kamu. Jika kamu bersedia menunggu, tidak ada yang akan menghentikanmu." Antonio mencibir dan mengingatkan, "Julia, aku menyarankan kamu untuk tidak mencoba melarikan diri melalui jendela, karena saya sudah mengaturnya di luar jendela Anda. Ada orang yang mengawasi di sana, dan begitu Anda keluar dari jendela, mereka akan menangkap Anda dan membawa Anda langsung ke mobil dan membawa Anda ke bandara." Gadis itu langsung marah. "Kamu bajingan." Antonio tidak marah bahkan setelah dimarahi oleh putrinya. Dia berkata sambil tersenyum, "Ingat, Julia, seorang gadis Sisilia, dia akan melayani keluarganya sepanjang hidupnya. Jika kamu mengkhianati keluarga, kamu akan mempermalukan wajahku. Aku lebih suka membiarkanmu mencukur bulu domba di Sisilia seumur hidupmu daripada membiarkanmu menjadi aib keluarga." Gadis itu berteriak histeris, "Antonio Zano, aku benci kamu." Antonio berkata, "Kamu boleh membenciku, Julia, tapi ingat." Sebelum Antonio dapat berbicara, gadis di dalam berteriak keras, "Seorang gadis dari Sisilia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk keluarga. Aku sudah mengetahuinya, Don, jangan berkata apa-apa lagi." Antonio tersenyum dan berkata, "Kamu baru tahu." 10 menit kemudian, pintu terbuka, dan seorang gadis jangkung dan cantik dengan rambut coklat, mata hijau, dan gaun malam putih keluar dari kamar. Gadis ini adalah putri Antonio, Julia Zano. Melihat putrinya berdandan, Antonio tidak bisa tidak memuji, "Ya Tuhan, Julia, kamu pasti gadis tercantik di Sisilia." Julia berkata dengan ekspresi jijik, "Saya bukan gadis dari Sisilia. Saya lahir aku di New York, dan seumur hidupku aku hanya menghabiskan kurang dari setengah tahun di Sisilia. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan tempat kumuh itu." Antonio mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Julia, kamu masih muda, cepat atau lambat, kamu akan menjadi seperti saya. Sangat bangga dengan darah Sisilia yang mengalir di tubuhmu, Julia." Berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Kalau begitu aku akan melakukannya. Lebih baik pergi ke rumah sakit dan tiriskan semua darah dari tubuhku. Ganti lagi." Antonio menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Masa pemberontakanmu akan memakan waktu lebih lama dari yang aku harapkan. Tapi itu tidak masalah. Selama kamu mematuhi perintahku, pengaturannya, aku tidak akan berdebat denganmu. Julia tidak berkata apa-apa lagi. Mengikuti Antonio ke aula utama istana, matanya mencari-cari sesuatu. Waktu berlalu menit demi menit. Beberapa menit kemudian, dalam kegelapan di luar istana, Qiang Zai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tunggu apa lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kami sedang menunggu kesempatan." Qiang Zai bertanya dengan heran, "Apa peluang?" Ye Chen, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya. Dia menunjuk ke sebuah mobil hitam yang keluar dari Zano Manor dan berkata sambil tersenyum, "Itu kesempatannya." Setelah itu, dia menyalakan lampu mobil dan menyalakannya. Tekan pedal gas dan usir mobilnya. Di dalam mobil berwarna hitam, Julia yang mengenakan gaun malam berwarna putih bergegas keluar dari mobilnya. Dia hanya sengaja mencari kesempatan untuk merusak ujung roknya, lalu menggunakan alasan menangani ujung roknya untuk melarikan diri dari aula utama, dan kemudian menemukan mobil hitam tanpa kunci ini di halaman. Saat ini, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini sebelum ada yang bereaksi. Namun, pada saat ia mengemudikan mobilnya keluar manor dengan panik, tiba-tiba sebuah mobil Chevrolet melaju di jalan depan manor. Dia secara tidak sadar ingin menginjak rem, tetapi entah kenapa, dia mencoba yang terbaik dengan kaki kanannya dan tidak bisa menginjak pedal rem bahkan setengah menit pun. Julia tidak tahu bahwa dia, atau lebih tepatnya, mobil yang dikendarainya, adalah kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu Ye Chen. Oleh karena itu, siapapun yang mengemudikan mobil tersebut, ia langsung memblokir pedal rem dan kolom kemudi dengan energi spiritualnya, sehingga mobil tidak dapat melambat dan berbelok. Saat ini, Julia berusaha sekuat tenaga dan tidak mampu mengendalikan mobilnya untuk melambat atau berbelok. Ia hanya bisa melihat mobil tersebut bergegas keluar dari manor dan mendarat di sisi bagasi Chevrolet dengan keras. Chevrolet tersebut tertabrak dan berputar-putar di jalan raya, serta terguncang akibat dampak ledakan dan dampak meledaknya kantung udara. Saat ini, anggota mafia yang berjaga bergegas untuk memeriksa. Semua orang mengenali mobil itu sebagai milik anggota keluarga Zano, jadi mereka segera melangkah maju, membuka pintu taksi, dan menarik keluar pengemudinya. Ketika semua orang melihat wanita tertua, Julia, sedang mengemudi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Nona, kenapa kamu?" Julia membuang tangan mereka dan duduk di tanah dengan posisi terpuruk, merasa sangat putus asa untuk sesaat. Melihat dirinya hendak melarikan diri, siapa sangka akan terjadi kecelakaan mobil saat ia sampai di depan pintu. "Saya khawatir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Bagaimana jika ayah saya mendapat berita dan melihat bahwa dia mencoba melarikan diri, dan dia masih tidak tahu bagaimana menghukum dirinya sendiri? Selama dia tidak berhasil kali ini, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang ketat terhadap dirinya sendiri. Jika dia mencoba melarikan diri di masa depan, dia tidak akan pernah punya kesempatan." Tepat ketika Julia panik dan tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa,
kabin mobil Chevrolet tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berwajah oriental turun dari mobil, menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, "Hei, tahukah kamu caranya mengemudi? Saya mengemudi dengan baik, tetapi Anda baru saja menabraknya. Apakah Anda tidak tahu cara mengerem?" Dihadapkan pada tuduhan itu, Julia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Maaf, di sana sepertinya ada yang salah dengan mobilku. Aku tidak bisa mengerem. Hentikan mobilnya." "Tidak bisa berhenti," Ye Chen berkata dengan agresif. "Kamu seorang Maibah. Aku tidak percaya itu Maibah tidak bisa menghentikan mobilnya. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, katakan saja, tidak ada rasa malu." Julia He mengangguk berulang kali dan berkata dengan sedih, "Kamu benar. Jangan khawatir, aku akan mengganti kerugianmu." Ye Chen berkata, "Aku mengandalkan mobil ini untuk menghidupi keluargaku. Pasti menyenangkan ditabrak seperti ini olehmu. Aku tidak akan bisa bekerja selama beberapa hari. Anda harus memberi kompensasi kepada saya atas hilangnya pekerjaan selama 10 hari. Setidaknya $100.000. Saya melihat Anda tinggal di rumah yang bagus, dan Anda tidak boleh kekurangan uang. $100.000 tidak berarti apa-apa bagi Anda. Cepat berikan uangnya. Masih ada yang harus kulakukan." Semua mafia Sisilia yang berjas dan berdasi di sekelilingnya tercengang. "Apakah Anda takut menjadi tuli? Orang ini sebenarnya berani memeras putri bos keluarga mafia di depan pintu rumah keluarga mafia. Dengan $100.000, hanya Chevrolet jelek ini, $100.000 dapat membeli banyak." Jadi, salah satu dari mereka langsung berteriak dengan marah, "Brengsek, kamu berani memeras wanita tertua kami. Apakah kamu lelah hidup bersambung?"